Juga saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur sebab Tuhan baik. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar sedikit tentang arti firman Tuhan. Dan saya akan ambil firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 11 sampai yang ke-17. Tapi saya tidak akan membaca semuanya, kita akan baca saja ayat 12 sampai yang ke-15. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, Yesuslah jawaban. Yesuslah jawaban. Ayat 12, Lukas pasal 7, ayat 12. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang masih diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang yang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk. Dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Saudara yang kekasih, saya percaya dalam dunia ini sebagai manusia kita memiliki tempat-tempat di mana yang kita anggap sesuatu yang bisa menjadi tumpuan kehidupan kita, ya, selain Tuhan, ya, entah itu pekerjaan, entah itu apa yang kita kerjakan di dunia ini, ya, atau orang tua atau sanak famili yang kita anggap mereka bisa menolong kita, ya. Nah, saudara yang kekasih, satu peristiwa yang terjadi pada pagi hari ini ternyata hampir sama dengan kehidupan manusia pada umumnya. Justru di sini dikatakan ketika Yesus dalam safari perjalanan penginjilannya, dia ketemu dengan segerombolan orang yang sedang berjalan dan mengusung orang yang sudah meninggal. Dan ketika Yesus mendekatinya, Yesus mendapat informasi orang yang meninggal ini adalah seorang anak laki-laki dari seorang ibu janda yang meninggal pada waktu itu. Dan dikatakan ketika Yesus masuk ke kota itu, ya jelasnya kota Nain, ya saudara. Orang pun banyak yang mengikuti janda ini, menyertai janda ini. Mereka sudah mengusung untuk pasti ini akan dibawa ke tempat peristirahatan terakhir. Sering kekasih, dan apa yang terjadi dalam ayat yang ke-13 dikatakan, dan ketika Yesus Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara yang kekasih, tumpuan daripada orang janda ini dikatakan anak laki-lakinya, anak tunggalnya, yang selama ini menjadi tempat dia bersandar, dikatakan pada saat ini anak ini harus meninggalkannya. Dan saudara, membuat pasti ibu ini tidak punya harapan lagi. Tapi ingat baik saudara, pada pagi hari ini dikatakan di sana, saya percaya bukan kebetulan. Ada 3 hal yang saya mencatat di sini bahwa semua terjadi berdasarkan kehendak Allah dalam rencana Allah dalam kehidupan kita sebagai manusia. Yang pertama saya mencatat Yesus tahu segalanya. Perjalanan Yesus ke kota Nain itu bukan kebetulan, tapi sudah direncanakan Allah, sebab Allah tahu ada sesuatu yang akan dilakukannya di sana. Dikatakan ketika dia memasuki kota itu, dia bertemu dengan anak muda yang sudah meninggal ini. Saudara, Yesus tahu posisi janda ini. Yesus mengerti keadaan ini, kesedihannya, kesusahannya, kesulitannya. Kalau dia tidak punya anak ini, bagaimana dia bisa hidup sendiri? Akhirnya Yesus mengerti dalam rancangan Allah yang sangat dahsyat. Tuhan tahu, saya tidak tahu apa yang sedang saudara lakukan, yang saudara alami hari ini. Tapi yang saya yakin dan percaya, ada tumpuan-tumpuan harapan daripada saudara. Selama ini mungkin bisnis saudara yang mulai kolaps, bahkan mungkin yang sudah hancur, kelihatan mati, tidak bergerak sama sekali. Saudara, mungkin ada orang-orang yang saudara kasih yang engkau anggap dia sebagai tumpuan kehidupan saudara, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa lagi hari ini. Saudara yang kekasih, Tuhan tahu segalanya. Tuhan mengerti keadaanmu hari ini. Mari kita datang kepada Yesus, belajar menyerah kepada Yesus. Apa yang terjadi? Dikatakan bukan kebetulan ketika ayat yang ke-13.
Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yang kedua, matanya selalu tertuju kepada kita. Itu yang kedua. Dikatakan Yesus ketika melihat anak muda ini yang terbaring mati, Yesus justru melihat tertuju kepada si penderita yang ditinggal, saudara. Yaitu janda ini yang dalam keadaan susah, sedih, dia menangis di sini, saudara. Dan dikatakan Yesus melihat ketika Tuhan melihat janda itu, saudara, Alkitab mencatat bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang berharap kepada Dia, kepada orang-orang yang bersandar kepada Dia, orang-orang yang mengasihi Dia. Dan saudara perhatikan, jadi saya bisa mengambil kesimpulan di sini bahwa Allah ingin berurusan secara personal dengan kita, secara pribadi dengan kita. Allah ingin berurusan secara perorangan, Tuhan dengan manusia, pribadi dengan pribadi Tuhan. Tuhan tidak mau berurusan dengan segala orang lain, dengan siapapun. Tuhan memandang kepada kita. Saudara ingat baik, apa yang engkau sedang alami hari ini? Kesulitan apa? Kesusahan apa yang engkau alami hari ini? Apa tumpuanmu yang sudah hancur? Apa harapanmu yang sudah hancur, yang tidak ada harapan lagi, seakan-akan semua mati, terkubur, dan tidak ada sesuatu yang dapat diusahakan lagi. Saudara, ada Yesus yang melihat kepadamu hari ini. Bangkit, saudara. Ada Yesus yang memperhatikan keadaanmu. Ada Yesus yang peduli dengan engkau. Saudara, perhatikan di sini. Ketika Yesus ayat 13, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Saudara, jangan menangis. Berhenti menangis. Tatap kepada Yesus. Karena Yesus sedang menatap engkau. Pandang kepada Allah. Kedahsyatan yang akan terjadi dalam hidupmu hari ini. Apapun keadaanmu hari ini di dalam nama Yesus. Engkau yang mendengar di sana. Tuhan akan pulihkan kehidupanmu. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Dan memulihkan engkau. Dia berkata, jangan takut. Jangan menangis. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Ayat yang selanjutnya, saudara perhatikan. Ayat yang ke-14, apa? Yang ketiga, Yesus tahu apa yang harus dia lakukan. Itu yang ketiga. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Saudara yang kekasih, ayat 14 dikatakan jelas di sini. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Saudara, apa usahamu yang paling bagus hari ini? Yang terbaik usahamu yang kau sudah lakukan dan belum membuahkan hasil. Belajar hari ini, pagi ini, belajar menyerahkan apapun itu yang engkau sudah kerjakan yang belum membuahkan hasil. Biarkan tangan Allah menyentuhnya. Biarkan tangan Allah yang bekerja. Ada bagian-bagian yang harus dikerjakan oleh manusia. Ada bagian-bagian yang bisa dikerjakan, yang sudah harus dikerjakan manusia. Tapi ada bagian Allah yang harus Allah kerjakan. Dan di sini, orang tua ini, janda ini menyerahkan kepada Yesus. Dikatakan Yesus datang dan menyentuhnya. Ini bicara tentang bahwa Tuhan sedang bekerja berdasarkan keinginannya, berdasarkan kemurahannya, berdasarkan belas kasihannya. Maka dikatakan disentuhlah anak ini dan dia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Saudara, ayat 15, maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Hasil akhir, dikatakan Yesus menyerahkannya. Setelah semua clear, saudara, semua diberikan kepada kita. Yesus akan memberikannya semuanya ketika Yesus menyelesaikan dengan cara yang sangat ajaib, yang spektakuler, luar biasa. Puji Tuhan, saya tidak akan berkata panjang, tapi engkau yang di sana yang mendengar berita ini, percaya dan imani bahwa Yesus ada dan mau menolong engkau menyelesaikan semua pergumulanmu dengan cara yang ajaib. Dalam nama Yesus. Amin. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun
Yesus.